Akuntansi biaya kelas A. Nah, itu udah dijawab tuh. Siapa itu yang nanya itu? Siapa ngetik? Rajin ya, biar saya tahu ini siapa itu yang nanya kelas itu. Di obrolan rapat ini tahu nggak obrolan rapat? Ini saya udah ngetik ini, ha? Saya sudah ngetik-ngetik ini beberapa kali. Ini yang baru ini ya. Trimedes, Jevani yang baru ada di obrolan rapat tuh. Ya. Trimedes tes, Jevani pagi teman-teman. Yang lain belum ini. Coba di obrolan rapat deh. Tadi sudah semua apa? Bapak, sudah semua Bapak, enggak? kami nggak bisa. Kami tidak bisa di chat di situ karena belum di-invite ke grup Teams, Pak. Belum apa? Di-invite. Dimasukin, Pak. Saya kan sudah invite tadi. Tapi kami belum bisa ngecek lalui Teams, Pak. Karena Iya, kami Pak. belum join. Tapi kalian sudah bergabung, sudah bisa sekarang ikut rapat, udah. Iya, Pak. Tapi lewat Udah, Pak. itu aja, Pak. Link. Ya Tapi paling tidak kalau- dikasih tahu lah melalui siapa, melalui Jevani. Kalian berkomunikasi dengan Jevani ya. Itu ketua Iya, Pak. kelas ya. Iya. Jangan ke saya semua, nanti kalau kebanyakan saya jawab WA, jadi ini apalagi kita Iya, sedang Pak. ini ya. Oke, itu Pak, ya. bisa saya urus. Yang jelas saya sudah masukkan yang tadi yang 4 orang angkatan 17 ya. Kalau Iya, belum Pak. kalau ada masalah silakan berkomunikasi dengan Jevani ya, ketua kelas koordinator. Oke, ini sekarang saya kembali tadi ke masalah slide PowerPoint yang Bapak bagikan. Apakah kalian sudah bisa membuka atau membacanya? Belum, Halo? Pak. Belum, Pak. Belum. Kenapa Belum, ya? Pak. Itu saya bagi di sini dulu deh, ada di obrolan rapat ini, saya upload ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya halo semuanya. Saya tadi sudah upload ya di obrolan rapat. PowerPoint-nya udah bisa download, sudah bisa buka. Halo. Sudah bisa, Pak. Oke, kemudian yang saya share sudah bisa buka juga yang saya share tadi. Halo? Sudah, Pak, PowerPoint-nya. Sudah, yang Sudah saya bisa, share Pak. tadi. Sudah ya? Iya, Oke. sudah, Pak. Kalau gitu Tapi, ya. kita mulai ya. Oke. Nah, sekarang saya tes dulu mungkin sama Trimedes. Halo Trimedes. Halo, Pak. Ya, sekarang coba saya sekarang sudah menampilkan slide PowerPoint-nya. Coba baca dulu ini judulnya ini. Ya. Job order costing.
Terus ke bawahnya. Chapter 4. Oke, yang lain selain Trimides sudah melihat semuanya? Sudah, Sudah Pak. melihat. Kalau begitu kita, kita teruskan. Nah, inilah yang mau kita bahas sekarang, job order costing ini, ya. Job order costing. Saya teruskan slide-nya ya. Seperti apa sih job order? Jadi, halo, bagi yang ini di mute aja ya. Kalau jadi kita biar ini. Jadi job order costing itu adalah salah satu sistem akuntansi biaya, ya. Sistem akuntansi biaya. Nah, nanti ada lagi namanya proses costing ya. Selain job order costing, ada juga namanya proses costing ya. Saya ketik dulu ya. Selain job costing, bisa disingkat job costing ya, ada juga namanya proses costing ya, proses costing. Jadi selain job costing, ada juga namanya proses costing ya. Job costing, proses costing ya. Nah, job itu berdasarkan pesanan ya. Job itu adalah berdasarkan pesanan. Jadi produksi dilakukan jika ada pesanan gitu ya. Jadi tergantung pesanan. Halo? Dengar ya? Contohnya ada misalnya acara pernikahan, ada misalkan saudara kamu, kakak kamu, atau abang kamu mau menikah, kan nanti kan misalnya dia mau bikin surat undangan kan, ya enggak? Yang dicetak itu loh, di percetakan. Halo? Iya, Pak. Nah itu job costing, job order costing ya, sistem harga pokok berdasarkan pesanan, order, pesanan. Job itu pekerjaan ya, pekerjaan pesan. Jadi job order itu perintah kerja gitu ya, berdasarkan pesanan seseorang atau perusahaan. Jadi di situ dikasih tahu oleh si pemesan detailnya seperti apa ya, apa namanya, tampilannya, ketebalan kertasnya, warna-warninya, berapa banyak, berapa eksemplar, berapa undangan. Itu job order costing ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Contoh sederhana misalnya kalian bisa juga misalkan menjahitkan wanita biasanya kebaya ya, ibu-ibu kebaya. Itu juga job order costing ya. Termasuk itu job order costing ya. Kebalikannya kalau proses costing itu dia tanpa pesanan seseorang atau perusahaan langsung produksi. Contohnya sabun mandi ya. Halo, sabun mandi, laptop ya, laptop, handphone, itu proses costing ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi job order costing atau job costing itu berdasarkan pesanan, baru mulai dilakukan produksi. Sedangkan proses costing tanpa pesanan langsung diproduksi. Jadi langsung diproduksi aja gitu. Nanti barang-barangnya tinggal diapakan ke, katakanlah ke department store, ke toko-toko dan sebagainya ya. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Nah, jadi building block concept of costing system, benar ya judulnya? Halo? Benar, Pak. Ya. Benar. Jadi ini maksudnya itu bangunnya itu ya, bentuknya itu seperti apa, jadi building block konsepnya itu seperti apa sih costing system itu. Nah, nanti kita harus memahami dulu apa itu cost object biaya ya, objek biaya ya. Kemudian objek biaya itu yaitu katakanlah kita memproduksi kemeja, itu adalah objek biaya ya.
objek biaya. Artinya kemeja itu akan menyebabkan timbulnya biaya, ya. Timbulnya pengeluaran, ya, biaya. Biaya itu kan pengeluaran, kan, beban, ya, timbulnya beban. Kalau satu kemeja diproduksi, katakanlah pengeluarannya bahan bakunya, misalkan bahan langsungnya 50.000, berarti kalau 2 100.000, kalau 3 150.000. Jadi objek biayanya itu contohnya ya kemeja yang diproduksi, ya. Atau katakan tadi objek biayanya itu pesanan undangan, ya, mau mencetak undangan untuk pernikahan seseorang, itu objek biaya, ya. Kemudian nanti di situ ada istilah direct cost of a cost object, ya, biaya langsung, ya, biaya langsung, direct cost dari suatu objek biaya. Apa biaya langsungnya? Yaitu tadi, contohnya kalau bikin undangan itu ya kertasnya itu biaya langsung, ya, kertas itu biaya langsung, ya. Tenaga kerja langsung yang langsung menangani membuat tadi itu surat undangan pernikahan itu, gitu, ya. Indirect cost-nya apa? Ya, contohnya itu karyawan yang tidak langsung berurusan dengan proses pembuatan surat undangan pernikahan tadi, atau pokoknya di luar tenaga kerja langsung dan bahan langsungnya, ya, contohnya itu penerangan, ya, sewa gedung atau ruangan tempat usaha, ya, kemudian penyusutan mesin apanya itu, mesin percetakan undangan itu, dia kan punya mesin, ya, katakanlah mesin potong dan sebagainya. Saya kurang mengerti industri percetakan, tapi dia ada mesin-mesin atau peralatan-peralatannya itu. Bahan tidak langsungnya juga termasuk di sini, di indirect ini, ya, bahan tidak langsung, ya, termasuk di kelompok ini, ya, bahan tidak langsung. Jadi kalau tadi misalnya kalau bikin undangan itu kan terdiri dari kertas, ada kalau bagian luarnya kan tebal. Nah, kertas-kertas itu semua, misalkan halaman 1, ada biasanya undangan bisa sampai 2 halaman, ya, 2 lembar sama kertas covernya itu termasuk bahan langsung. Bahan tidak langsung mungkin contohnya seperti tinta-tinta, ya, tintanya, ya, untuk membuat warnanya, gitu, ya, warna-warna ini tintanya berwarna, gitu, ya, sehingga indah dilihat, ya, membuat foto si pengantinnya itu di halaman depan atau di halaman belakang, gitu, ya, itu termasuk indirect cost-nya, ya. Paham, ya? Sampai di sini bisa dimengerti, ya? Halo? Trimides? Iya, Bisa, Pak. Pak. Oke, itu dia, ya. Bisa, Oke, kita Pak. lanjutkan. Nah, seperti ini. Kemudian tadi direct cost dan indirect cost ini, bagaimana cost assignment-nya itu, pembebanan biayanya. Cost assignment itu pembebanan biaya. Bagaimana kita cara menghitung, menelusuri, atau mengalokasikannya itu, ya. Bagaimana kita dikaitkan dengan objek biaya ini. Jadi direct cost-nya itu, caranya itu kita untuk mengetahui direct cost, biaya langsung, cost, ini pakai S, biaya berarti lebih dari satu. Biaya langsung yaitu biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung, karyawan langsung, upah karyawan langsung, dan biaya bahan langsung. Itu dengan cost tracing, menelusuri biayanya itu, ditelusuri, jadi mudah. Ini mudah, ya, langsung ditelusuri. Kalau dia tadi katakan membuat satu eksemplar undangan, katakanlah mau dicetak 500 eksemplar atau 500 unit undangan, berarti satu eksemplar atau satu lembar, kita hitung berapa biayanya. Karena kertasnya katakanlah biaya kertasnya semua untuk satu undangan pernikahan tadi katakan 1.000 rupiah bahan langsungnya, kertasnya tadi, ya, kertas adalah bahan langsung. Berarti kalau dibuat 500 kalikan aja 1.000 rupiah kali 500 berarti 500.000. Tenaga kerja langsung, hitung dia berapa jam dia bekerja, ada berapa karyawan. Kalau 5 karyawan bekerja
setiap karyawan bekerja katakanlah 100 jam untuk mengerjakannya, 5 kali 100, 500 jam. Kalikan tarif mereka per jam, katakanlah tarifnya sama semua. Tarif per jam katakanlah 20.000, kalikan 500, tadi kan 5 orang, katakanlah 5 orang ya. 5 orang dikali, katakanlah 100 jam, kan sudah 500 jam. 500 jam. Katakanlah tarifnya, kita bikin aja tarifnya semua sama. Katakan tarif per jamnya, ini sambil saya ketik, lihat ya, bisa ngelihat ya. Saya ketik di notes ya. Katakan tarif per jam semuanya sama rata. Nah, berarti upah langsungnya, tenaga kerja langsung, sama dengan berapa itu? 1 juta ya? Halo? Ya, bisa ngelihat semua? Bisa, Ini Pak. kan? Bisa, Pak. Nah, Bisa, ini Pak, bisa. saya ketik itu ya. Ini namanya, saya bikin dalam kurung ini direct labor ya, tenaga kerja langsung. Gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu cost tracing namanya. Ditelusuri langsung, mudah dia. Ya. Mudah ditelusuri. Tapi kalau indirect cost, dia cost allocation ya. Berdasarkan alokasi biaya. Nanti ada namanya itu cost allocation itu nanti ada nama cost allocation base, dasar alokasi biaya. Ya. Ada nanti namanya anggaran, dianggarkan dulu berapa indirect cost. Indirect cost itu sama dengan itu, factory overhead, manufacturing overhead ya. Saya ingatkan kembali, indirect cost sama dengan factory overhead, manufacturing overhead, indirect cost. Indirect manufacturing cost sama itu ya. Indirect cost, indirect manufacturing cost sama itu. Ya. Saya singkat ini indirect cost ya. Indirect cost dalam kurung IC ini sama dengan indirect kalau dibuat lengkap manufacturing ya, manufacturing cost ya, sama itu. Terus factory overhead cost sama ya, cost FO disingkat FO ya, FO ya. Kemudian ada namanya manufacturing overhead cost sama itu ya. Nah, manufacturing overhead cost ya, sama itu. Ini disingkat dengan MO ya. Jadi itu banyak istilahnya itu ya. Ada beberapa istilah. Jadi indirect cost. Pokoknya di luar direct cost, di luar tenaga kerja langsung, direct labor dan direct material atau bahan langsung ya. Jadi bahan tidak langsung masuk di indirect cost. Tenaga kerja tidak langsung masuk di indirect cost. Tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan atau pekerja yang tidak langsung mengubah bahan baku tersebut atau bahan langsung tersebut ya, bahan baku tersebut, materials atau raw material tersebut yang diproses menjadi barang jadi. Contohnya tadi kertas-kertas itu kan yang diproses. Ada tulisannya, ada foto orangnya, kemudian ada warna-warninya di situ. Ya, jadi indah dia. Jadi, nah itu dia kartu undangan tadi. Yang tidak langsung, ya, yang tidak langsung bekerja di situ. Dia misalkan dia karyawan yang bikin, katakanlah office boy-nya, kan tidak langsung dia office boy ya. Manajernya kan tidak langsung dia. Itu namanya indirect labor ya. Begitu ya. Oke. Jadi berdasarkan cost allocation. Nanti akan kita bahas ini di slide berikutnya. Ya, jadi cost objeknya itu tadi. Surat undangan tadi ya. Ya. Itu. Objek biayanya itu atau cost objeknya itu surat undangan tadi, undangan pernikahan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian nanti di sini ada istilah pool biaya ya. Jadi biaya itu dibikin berdasarkan poolnya, pool biayanya. Baru nanti ada istilah berikutnya. Pemahaman ini harus dipahami betul ini. Cost allocation base, dasar alokasi biaya. Ya, dasar alokasi biaya.
Itu bisa unit, bisa jam. Bisa kita gunakan unit yang diproduksi atau jam tenaga kerja langsung, jam mesin gitu. Kan yang bekerja itu kan karyawan, bisa juga dia berapa jam karyawan. Ini cost allocation base. Nanti kan cost allocation base itu ada pembilang, ada penyebut, ada X dan Y ya. Jadi kayak matematika ada pecahan X dibagi Y ya. Jadi X-nya itu budgeted ya. Budgeted ya. Budgeted manufacturing overhead ya. Y-nya itu yaitu tadi ya, CAB atau cost allocation base. CAB itu cost allocation base ya. CAB ya, cost allocation base ya, dasar alokasi biaya ya. Seperti jam tenaga kerja langsung ya. Jam mesin ya, jam mesin-mesin yang bekerja di situ, bisa juga unit bisa juga di unit yang diproduksi ya. Ya, tergantung yang mana yang paling tepat untuk dipilih sebagai dasar alokasi biaya atau cost allocation base ya. Seperti ini. Budgeted overhead ini tadi. Budgeted manufacturing overhead ya, manufacturing overhead atau factory overhead ya. Budgeted ini D ya, sorry ya. Budgeted manufacturing overhead ya. Ini cost allocation base. Tuh ya. Kita teruskan dulu. Nah, sekarang kita bedakan apa itu job dengan proses costing tadi ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, silakan itu dulu. Silakan lihat itu slide 7 ya. Slide 7. Saya sebentar dulu ya. Saya 1-2 menit saya ke belakang dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Itu dia ya. Pagi, Pak. Job costing, nah itu dia job costing sistem harga pokok pesanan, sistem
biaya pesanan sama itu, sistem harga pokok proses atau sistem biaya proses nih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali ada yang mau bertanya. Ya? Saya Pak. Siapa ini saya? Dan langsung diketik di obrolan rapat, saya mau bertanya gitu kan. Saya mau nanya. Aron. Aron ya? Aron. Iya. Oke. Silakan Aron. Ya bentar Pak. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya, Aron? Ya Pak, tunggu Pak. Catatan aku udah sampai di mana nih yang tadi Bapak bilang. Kan Bapak tadi mengatakan bahwa melalui metode harga pokok kan Pak. Ya. Metode harga pokok pesanan atau yang biasa dikenal dengan job order kan. Oke, benar. Ya. Di situ jelaskan mengenai costing method itu suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Jadi yang tadi Bapak bilang bahwa sebuah perusahaan itu dia pengumpulan biaya itu berdasarkan pesanan-pesanan kan, berdasarkan pesanan yang diterima kan. Iya. Terus pertanyaan saya, di dalam suatu perusahaan, cara untuk memudahkan pembebanan biaya kepada setiap jenis produk pesanan, yang tadi produk-produk itu dalam penerapan metode harga pokok pesanan itu kayak gimana Pak? Cara pembebanan biaya. Iya, memudahkan pembebanan biaya kepada jenis produk pesanan yang dalam penerapan metode harga pokok yang tadi Bapak bilang. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk bahan langsung direct material seperti tadi membuat undangan pernikahan itu kan mudah itu sebenarnya kan. Jadi bahan langsung dengan tenaga kerja langsung mudah itu karena dia tenaga kerja langsung biasanya dia kan sudah dihitung tarifnya per jam gitu kan. Nah, bahannya juga sudah mudah dihitung. Contoh yang lebih simpel mungkin kemeja ya. Kalau bikin kemeja itu ya misalkan membuat satu unit kemeja dibutuhkan 1 meter. Itulah bahan langsungnya. Di luar dari kemeja itu tadi, lembaran kain tadi, kemeja katakan batik tadi kan, itu kan ada yang berbal-bal itu. Kan itu bisa, satu bal bisa berapa ratusan meter itu. Nah, itulah bahan langsung tadi, meteran-meteran apa itu, bahan batik itu. Nah, kemudian nanti seperti kancing dan untuk menyatu-nyatukan menjahitnya itu, nah, itu bahan tidak langsung. Termasuk mungkin kerahnya itu mungkin termasuklah itu bahan tidak langsung. Itulah tadi overhead, manufacturing overhead. Nah, termasuk penerangannya, listriknya atau AC-nya kan. Itu bahan itu termasuk termasuk dia overhead, manufacturing overhead, factory overhead. Nah, itu kalau overhead itu bahan biaya tidak langsung tersebut itu caranya tadi melalui alokasi ya. Alokasi tadi yang di sini tadi. Ini, cost allocation. Lihat nggak slide-nya? Halo? Ngelihat nggak slide sekarang? Saya udah tampilkan slide berapa ini? Slide 4 ya. Itu Lihat, kan ada Pak. Cost assignment. Nah, ini pembebanan biaya tadi yang kamu tanya itu. Itu kalau direct cost kan ada 2 itu. Direct cost itu ada 2 ya. Direct material, ini saya coba ini. Direct material plus coba saya kecilkan dulu ya. Itu coba saya kecilkan dulu ya. Nah, direct cost ini terdiri dari direct material. Lah, untuk dipilih.
Direct labor. Bukan ada dua dia. Udah bisa ngelihat ya, direct material plus value. Kalau indirect cost ya di luarnya itu, di luar direct material dan direct labor. Kalau ini cost tracing, ditelusuri, telusuri itu mudah, langsung mudah dilihat gitu, mudah dihitung, mudah ditentukan. Cost allocation dia tidak bisa langsung. Itu kan coba pemakaian listrik. Kalau katakan ada berapa pesanan, ada berapa job, ya kan? Katakan ada 4 job, ya, 4 job kan? Job A, job B, job C, job D dikerjakan katakanlah selama 1 bulan. Artinya kan dalam 1 bulan itu kita membutuhkan penerangan sekian, butuh penyusutan, bahan tidak langsung. Itu kan karena dia banyak, jadi tidak bisa dilakukan cost tracing, tapi cost allocation. Artinya menghitungnya itu indirect cost itu untuk masing-masing job, ya kan? Karena beda-beda juga berapa lama dia dikerjakan, kan? Mungkin job A, job nomor 1 atau nomor 1 lah saya katakan. Job nomor 1 mungkin dikerjakan 350 jam, katakan. Job nomor 2 mungkin 60 jam, job nomor 3 100 jam. Jadi dia untuk mengalokasikan, menghitung indirect cost-nya itu atau factory overhead-nya, manufacturing overhead-nya, itu adalah menentukan cost allocation. Dengan cara cost allocation, artinya dihitunglah berapa dianggarkanlah berapa indirect cost-nya selama 1 periode, katakanlah 1 tahun. Baru ditentukan lagi berapa katakanlah dasar alokasi biaya atau cost allocation base-nya itu, katakanlah jam mesin. Kira-kira berapa jam mesin itu bekerja dalam suatu periode 1 tahun. Katakanlah misalnya 1000 jam. Berarti pembaginya 1000 penyebutnya. Y-nya, X-nya itu, pembilangnya itu total anggaran biaya tidak langsung itu tadi, indirect cost atau manufacturing overhead, factory overhead-nya. Baru bisa ditentukan rate-nya. Ya, berapa indirect cost rate-nya per jam. Di sini berarti kalau kita gunakan jam mesin berarti per jam mesin. Gitu ya. Baru nanti dibandingkan dengan kenyataannya gitu loh. Gitu. Jadi tarifnya itu rate per jam mesin itu tadi yang kita gunakan. Katakan tadi untuk mengerjakan job nomor 1 katakanlah 500 jam. Kalau rate-nya itu katakanlah rate per jam mesinnya katakanlah 20.000, ya kalikan aja total jam mesin yang digunakan untuk mengerjakan job nomor 1 gitu. Tapi nanti kita akan bahas kok itu ya, Aaron ya. Kita akan ada nanti pembahasan di slide ini ya. Kita lanjutkan dulu ya, Aaron ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini kan kalian sudah melihat. Yang penting Anda sudah tahu dulu apa itu bedanya. Distinct unit. Unitnya itu berbeda, produknya itu berbeda ya, atau jasa. Jadi bisa produk, bisa jasa. Jadi kalau perusahaan jasa, ya jasa ya. Contohnya kantor akuntan publik, dia memberikan jasa kan beda-beda ya. Gitu. Ya tergantung pesanan. Jadi kantor hukum juga begitu. Ya. Ya, jadi tergantung jasanya. Jadi kalau tidak ada pesanan, order, ya tidak ada pekerjaan gitu loh. Ya, itu sifatnya kalau dia menggunakan job order costing ya, sistem ya. Nah, di sini dia massal ya, produk massal yang sama, identik itu sama atau similar unit, nah, diproduksi atau jasa gitu ya. Gitu ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Nah, garis besarnya itu ada 7 langkah dalam, kita kan karena kita fokusnya di job order, ya kita kembali ke job order tadi, job costing. Ada 7 langkah nih. Seperti ini langkahnya. Kalau kita mau menghitung biaya atau harga pokok per job, kan, jadi per job dia
menghitungnya per job ya. Kalau ada 5, berarti hitung berapa total biaya pesanan untuk masing-masing job ya. Job nomor 1 beda dengan job nomor 2 gitu ya. Karena beda bahannya ya. Beda juga jumlah jam tenaga kerja langsungnya gitu ya. Jadi langkahnya itu untuk menghitung berapa biaya produksi untuk mengerjakan suatu job ya, berapa total biaya untuk mengerjakan suatu job itu totalnya, yaitu tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan overhead-nya atau indirect cost-nya, bahan biaya tidak langsung. Kita gunakan langkah-langkah ini. Langkah pertama, kita harus tentukan dulu cost objeknya itu tadi ya. Cost objeknya. Katakan job nomor 1 tadi, cost objeknya apa? Pesanan pesta pernikahan ya. Ini langkah pertama. Kita harus tahu dulu cost objeknya ya. Kita harus tentukan apa cost objeknya apa itu. Ya, harus jelas di sini. Kedua, direct cost-nya apa? Setelah kita tahu tadi cost objeknya, katakanlah cost objeknya ya. Cost objeknya yaitu surat undangan ya, undangan pernikahan. Nah, surat undangan pernikahan. Bisa baca ya yang saya ketik ya? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, setelah kita tahu cost objeknya, baru kita tentukan direct cost-nya ya. Direct cost-nya itu ya, kalau untuk tenaga kerja langsung kan mudah ya, artinya karyawannya. Bahannya itu, bahan langsungnya itu. Kan ini ada 2. Bahan langsungnya apa ini? Kita harus tentukan apa direct cost-nya. Kan? Kalau direct cost itu kan variable cost dia ya. Sifatnya itu variable cost ya. Proporsional dia ya. Proporsional dengan perubahan volume ya, volume produksi ya. Proporsional dia. Artinya kalau bahan langsung untuk satu undangan katakanlah kalau dirupiahkan 1.000, untuk 2 undangan 2.000, 3 undangan 3.000. Jadi proporsional dia kenaikannya itu ya. Indirect proportion ya to the change of the volume ya, activity level. Kemudian yang ketiga, ini untuk indirect cost, ini cost allocation base. Ini tentukan ini cost allocation base-nya apa. Ini sudah bicara indirect cost ya. Ini untuk indirect cost ya. Ya. Untuk indirect cost, saya singkat ya, untuk indirect cost ini ya. Ini untuk indirect cost ya. Tentukan di situ ya. Pilih ya, tentukan, pilih. Apa? Misalnya apakah jam mesin, jam tenaga kerja langsung, atau unit yang diproduksi selama 1 tahun itu. Biasanya kita ada periodenya ya. Periode dan 1 tahun. 1 tahun itu berapa unit kita akan produksi? Berapa lama mesin beroperasi? Mesin-mesin produksi kita. Kan ada, untuk bikin percetakan itu kan ada mesinnya ya, peralatannya. Kemudian keempat, identify direct cost. Apa-apa saja direct cost-nya itu, apa-apa saja maksudnya. Ya, indirect cost itu kan rupa-rupa ya, banyak jenisnya. Tentukan rupa-rupanya. Kemudian tentukan totalnya gitu. Total indirect cost untuk suatu periode itu perkirakan ya, anggarkan ya, alokasi, dianggarkan gitu ya. Diperkirakan ya, budgeted ya. Di forecasting ya, di forecast lah, diperkirakan. Kemudian tentukan rate per unit. Nah, rate per unit itu ini kita bicara indirect cost. Rate per unit tadi ya. Rate per unit. Jadi tadi XPRY-nya kan tadi kan saya sebutkan. Bapak sebutkan tadi ya. Jadi XPRY kan gitu. XPRY tadi saya udah sebutkan. X-nya itu tadi yang step 4 tadi ya. Step 4 ya. XPRY-nya. Itu step 4.
Nah, ini indirect cost ini totalnya itu berapa? Anggarkan. Ya kan, tadi setelah kita hitung-hitung dari berbagai macam indirect cost tadi, kita buatlah perkirakan gitu ya. Namanya perkiraan nggak selalu meleset dengan kenyataan, tapi perkiraannya ya harus kira kurang lebih ya ilmiah lah gitu ya, tidak salah-salah dibuat gitu. Tentukan rate per unit, berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, X dibagi Y, ini Y-nya ini jumlah jam mesin misalnya. Ini total X-nya ini total indirect cost untuk 1 tahun ya, diperkirakan ya atau dianggarkan. Itulah per unit kan. Itulah namanya rate per unit. Pembagian dari X dan Y itu tadi ya. Kemudian compute the indirect cost. Hitunglah indirect cost-nya itu. Indirect cost ya yang aktualnya berapa ya. Kalau ternyata tadi katakanlah 500 jam ya untuk memproduksi surat undangan yang dipesan seseorang tadi ya. Kalikanlah 500 jam dikali gitu. 500 jam mesin, katakanlah jam mesin ya, jam mesin bekerja. Tadi kalau kita menggunakan jam mesin sebagai apanya itu dasar alokasi biaya jam mesin untuk menyelesaikan total ya, total katakan 500 unit atau eksemplar undangan ya, undangan pernikahan ya itu. Nah, kalau rate-nya katakanlah rate-nya sama dengan katakan ini saya bikin dalam dolar aja ya biar simpel ya, dalam dolar rate-nya katakan 2 per jam mesin, ini berarti jam mesin ya, jam mesin, maka total indirect cost ya, total indirect cost atau manufacturing overhead atau factory overhead sama itu, sama dengan dikalikan 2 dikali totalnya itu tadi kan 500 jam mesin untuk menyelesaikan, berarti dikali 500 jam mesin. Ini sama dengan berapa? 2 dikali 500 kan? 1000 ya? 1000 Pak. Itulah indirect cost-nya. Jadi inilah total indirect cost-nya nih, 1000 ini ya. Tuh. Jadi total indirect cost, total IC, saya singkat IC aja, indirect cost sama dengan 1000 itu ya, seperti itu. Saya kira udah jelas ya. Compute. Nah, baru step 7, compute the total cost. Total cost-nya kan ada tadi. Berapa tadi unsurnya? Tadi Aaron, Trimedes, berapa? Ada berapa unsur biaya tadi untuk memproduksi pesanan itu tadi? Satu apa? Kan ada 3 itu kan? Direct cost-nya kan, yaitu direct material, direct labor, dan overhead tadi, ya, indirect cost tadi, factory overhead, manufacturing overhead, ya, gitu. Tentukanlah. Kali ini kita tadi sudah dapat total indirect cost. Jadi total cost-nya hitung. Kalau direct cost-nya kan mudah tadi dia, cost tracing dia lebih mudah, dia. Oke, itulah langkah-langkahnya ya untuk menghitung berapa total biaya, total cost ya. Total production cost untuk mengerjakan suatu job ya, total biaya produksinya. Itu langkah-langkahnya ya. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian ini kita mau langsung ke contoh ya. Kita contoh ya. Nah, saya berhenti dulu bicara. Sekarang kalian coba lihat ini slide berapa ini?
Slide 11 ya. Slide 11. Kalian Iya, baca. Pak. Ya, kalian baca, saya berhenti dulu bicara. Capek juga ya. Terus. Slide 11. Kemudian 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai 15 deh ya. Slide 11 sampai 15. Halo semuanya, selamat pagi ya. Tremendous, Aaron, Rani, yang lain-lain ya. Oke, nah kita kembali. Ini sekarang slide 11 ya. Nah, ini nama jobnya itu ini udah saya bikin warna itu ya, warna ungu ya. 650 ya. Nama jobnya itu job nomor 650 gitu ya. Job nomor 650. Jadi setiap job itu dibikin namanya, nomornya yang berbeda gitu ya. Karena job itu dalam suatu tahun bahkan 1 bulan bisa beberapa gitu ya. Bisa lebih dari 1 job gitu. Nah, ini contohnya ini perusahaan industri ya. Dia akan menjual ini ya kepada ini retailer. Ini pemesannya ini retailer. Retailer itu perusahaan retailer lah ya, pengecer ya, pengecer. Dia butuh mesin, spesial mesin khusus gitu. Nah, seharga ini kesepakatan mereka seharga ini. Gitu. Objek biayanya itu job nomor 650. Ya, itulah objek biayanya.
Realnya itu apa? Yaitu memproduksi special machine ya. Sebanyak 25 ya. Special machine 25. Makanya itu batch ya. 25 itu batch ya. Batch itu kelompok lah gitu ya. Lebih dari satu ya, 25. Cost objeknya ini. Job nomor 650. Step 2. Sesuai dengan tadi, step-step tadi. Direct cost-nya apa sih? Ya, direct material. Direct labor, kadang ditekankan direct manufacturing labor karena di luar manufacturing juga ada juga ini mempertegas saja ya, direct manufacturing labor. Artinya ini tenaga kerja langsung dalam rangka memproduksi tadi ya, memproduksi special machine ini ya. Ini namanya ini special machine ya. Special machine. Direct materialnya sudah gampang dihitung dia. Direct labor-nya udah gampang dihitung ya. Nah, ini yang indirect cost-nya itu ya, overhead-nya itu. Kita menggunakan cost allocation base ya. Saya singkat CAB ya, dasar alokasi biaya. Untuk indirect cost ini atau manufacturing overhead, factory overhead sama itu. Dasarnya itu apa? Dasar machine hours ya, jam mesin ya. Jam mesin. Ini saya rubah dengan H biar gede dia jadi MH gitu ya. Machine hours ya, jam mesin. Mesin yang digunakan untuk memproduksi tadi special mesin ya, yang dibutuhkan yang dipesan oleh retailer tadi. Ya. Ternyata menggunakan 500 mesin. Jam mesin ya untuk memproduksi itu ya. Untuk memproduksi ini. Nih ya, lihat ya, kelihatan ya slide saya kemana ini sekarang. Apa? Saya buka slide mana, cursor saya ya, pointer saya nih. Untuk memproduksi 25 ya. 25. A batch of special machine ya. Satu batch special machine sebanyak 25 unit gitu. Untuk seorang retailer ya, to a retailer. Direct cost-nya sudah ketahuan dengan mudah ya. Untuk indirect cost, manufacturing overhead, factory overhead, kita menghitungnya itu, pertama kita tentukan dulu cost allocation base. Jam mesin. Ternyata 500 jam mesin ya. Untuk semua job dalam suatu periode, katakanlah 1 tahun ya, ternyata itu menghabiskan 2.480 jam mesin ya. Jam mesin ini saya tambahkan lagi, saya ubah jam mesin ya. Totalnya. Tapi khusus yang job 650 hanya 500. Berarti yang lain itu untuk job-job yang lain sisanya itu. Berarti sisanya 1920 jam lagi untuk job yang lainnya gitu ya. Mungkin ada 2, 3 atau 4 job dan seterusnya. Itu step 3. Step 4. Nah, ini dianggarkan, ini anggaran manufacturing overhead cost atau indirect manufacturing cost sama itu ya. Indirect manufacturing overhead cost MO ya. Disingkat MO ini. FO gitu ya, factory overhead cost, indirect cost sama itu ya. 65.100. Ini yang dianggarkan ini ya. Yang dianggarkan ya. Tuh. Nah, itu step 4. Step 5. Ini aktual. Jadi anggaran dengan aktual bisa beda ya. Ya. Anggaran dengan aktual bisa beda ya. Nah, aktualnya ya, ini actual indirect cost rate. Cara menghitungnya ini ya. Sorry, dulu kembali dulu saya ke yang tadi. Oh, sorry. Ini bukan anggaran ya. Ini aktual ya, sorry ya. Maaf ya. Ini aktual. Ini adalah aktual. Nah, ini aktualnya ya. Saya singkat dulu ini MFG aja ya, MFG ya. Ini aktualnya 500 ya. 65.100 dolar.
Step 4. Step 5. Actualnya ternyata actual rate-nya, indirect cost rate-nya itu actual dibagikan dengan ini actual jamnya. Ini actual jam mesin 2480. Ini actual manufacturing operate selama 1 tahun ya. Ini kita bicara actual dulu ya, actual. Nah, inilah rate-nya itu yang actual. Ini adalah $26,25 per mesin hours. Ini adalah actual rate, actual indirect cost rate ya, actual. Nanti ada budgeted indirect cost rate ya. Nah, kalikan dia. Tadi kan nyatanya 500 jam. Berarti kalikan seperti ini. 2 rate per jamnya itu actual indirect cost rate $26,25 dikali 500 jam. Kan 500 jam mesin. Ini jam mesin ya. Jam mesin ya. Ya, ini seperti di sini tadi. Kan? Nah, jam mesin kan? Mana tadi dia? Di contoh soal tadi. Nah, di sini tadi saya bolak-balik ya slide-nya ya. Bisa diikutin ya. Saya bolak-balik di sini. Di situ juga kalian melihat bisa ya. Ya. Saya kadang-kadang saya kembali ke slide sebelumnya ya. Tuh, jadi bisa ngelihat ya. Nah, ini kan 500 dia kan menggunakan 500 mesin hours ya. Jam mesin. Jadi untuk memproduksi itu tadi special mesin pesanan retailer itu tadi dia menyelesaikannya job nomor 650 menghabiskan ya mesin itu bekerja sebanyak 500 jam mesin ya, 500 jam mesin. Jadi dikalikan dia kali 500 ini kali dikali 500 hours ya. Karena ini nggak usah ditulis juga jam mesin, ini udah pasti sama itu ya. Jadi nggak perlu ditulis lagi di sini mesin hours, cukup hours. Karena di sini sudah ada, ini sudah ada kata-kata ini mesin hours ya. Sama ya. Bikin huruf besar aja biar enak. Nah, itu sama ini H hours. Gitu. Oke ya. Nah, ketahuan dia berapa indirect cost, total indirect cost untuk job nomor 650 $13.125. Nah, inilah untuk job nomor 650 ini ketahuan aktualnya itu untuk memproduksinya itu aktualnya itu jadi aktual total cost ya, total cost job ya, job nomor 650 sama dengan yaitu totalnya ini 82.125. Nah, itulah aktualnya ya. Aktual. Kita bicara aktual dulu ya, aktual ya. Ya. Bagi yang pakai laptop cukup jelas, tapi kalau dia pakai HP, mahasiswa pakai HP ya lebih kecil-kecil, kamu tinggal di zoom aja ya, biar besar dia. Oke, sampai di sini udah ngerti ya? Oke, halo semuanya. Mengerti, Pak. Ada yang mau ditanya? Ya, Sudah ya, cukup jelas ya. Boleh dibikin di obrolan rapat, sudah Pak, sudah jelas, gitu. Boleh diketik ya. Jelas Pak, oke. Biar nanti saya ada informasinya gampang, kalau saya buka kembali gampang saya temukan ya. Aktivitas mahasiswa itu kan tadi menambah nilai. Oke. Jadi direct materialnya $50.000, direct labornya $19.000, factory overhead-nya yaitu $13.125, totalnya $82.125. Itulah job. Ini job ya. Job nomor 650 ya. Ya. For
job nomor 650. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian berapa gross margin ya? Gross profit sama itu ya. Gross margin. Gross profitnya berapa? This job nomor 650. Gross margin, gross profit sama itu ya. Gross profit ya sama. Berapa dia? Enggak tadi revenue-nya itu 114.800 ya. Dikurangi cost of goods sold. Jadi revenue-nya udah ditentukan di sini. Ya, revenue-nya itu ya itu tadi revenue ya penghasilan ya atas job tersebut ya. 114 dikurangi, inilah gross margin-nya. Gross profit, laba kotornya, margin kotor. Sebelum dikurangi dengan biaya operasi yang lain ya. Biaya non produksi, non manufacturing. Kan ada manufacturing cost, ada non manufacturing cost di luar biaya produksi atau biaya manufacturing ya. Ada lagi nanti ya, biaya-biaya operasi itu biaya administrasi dan umum ya. Biaya penjualan dan administrasi atau umum. Berapa persen dia? Bandingkan angka ini dengan angka revenue-nya. Itu 28,5% itu dalam persentase ya. Atau dalam rasio 0,28. 0,285 ya, rasio ya. Gross margin ratio 0. Jadi gross margin ratio, gross profit sama itu ya. Rasio sama dengan 0,285 ya. Sama kalau persen tadi dia 28,5, kalau rasio 0,285. Kalau dibikin jadi 2 desimal 0,29 gitu ya. Dibulatkan dengan 2 desimal. Oke, kita teruskan. Sumber. Kan tadi harus dokumen kan? Semuanya kan transaksi itu harus ada dokumen kan? Ingat kembali siklus akuntansi itu ya. Jadi yang pertama itu ada dokumen ya, bukti transaksi ya. Source dokumen ini bukti transaksi ya. Bukti ini termasuk bukti transaksi lainnya. Bukti-bukti ya. Catatan. Job cost, catatan-catatannya itu ya. Catatannya. Nah, kemudian record ya. Record itu catatan. Catatan permintaan bahan ya. Catatan jam tenaga kerja ya. Berapa jam sih tenaga kerja untuk mengerjakan job tersebut ya. Kemudian kita ke sini, beda dari aktual dan normal. Jadi kalau ada aktual, ada normal costing tadi. Karena kita harus cepat-cepat mengetahui berapa rate ya. Budgeted indirect cost rate. Karena aktual itu berarti kan, kalau aktual kan artinya setelah diproduksi dulu, setelah selesai baru ketahuan. Jadi kalau normal itu kita sudah tahu sebelum mulai produksi kita sudah tahu rate-nya. Budgeted indirect cost rate ya. Tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan ya. Tergantung apa dasar alokasi biaya, apakah jam mesin, apakah jam tenaga kerja langsung, apakah unit yang diproduksi selama suatu periode atau misalkan 1 tahun. Ya. Jadi kita melihat di mana sih perbedaannya antara actual costing dengan normal costing. Actual ini kan menunggu sampai selesai. Kalau normal, kita sudah bisa tentukan dia rate-nya gitu ya. Nah, actual costing, nah ini is a system that use actual untuk masing-masing job ya. Jadi artinya harus selesai dulu diproduksi, dikerjakan job, baru ketahuan ini ya. Sedang it allocates. Nah, actual costing itu mengalokasikan ya.
menghitung indirect cost berdasarkan actual rate dengan actual quantity-nya, ya, actual quantity-nya berapa ya, berapa unit yang diproduksi gitu, ya. Nah, kalau dia menggunakan cost allocation bit-nya unit produksi, kalau dia menggunakan jam mesin seperti tadi, berarti ya gunakan jam mesinnya, quantity-nya itu di sini bisa jam mesin, ya, di sini jam mesin, ya. Kemudian, nah dibandingkan dengan normal costing, ini normal costing ini harga pokok normal, ya, mengalokasikan atau budget costing kira-kira begitu ya, boleh ya. Nah, mengalokasikan atau menentukan indirect cost berdasarkan budgeted indirect cost rate atau tarif indirect cost yang dianggarkan dikalikan, times itu dikalikan dengan actual quantity-nya. Quantity-nya kita tadi menggunakan machine hours, ya, jam mesin. Dari, makanya of cost allocation base, ya. Quantity di sini nggak boleh diubah-ubah. Ya, sekali kita menentukan jam mesin, dasar alokasi biaya jam mesin. Jangan unit yang diproduksi, ya. Gitu. Nah, jadi di sini ada bedanya tadi dengan actual. Kalau actual kan actual quantity, di sini budgeted rate. Kalau yang tadi kan actual rate, ya, actual rate. Jadi actual berarti kan harus menunggu dia di akhir suatu periode. Berapa aktualnya manufacturing overhead atau indirect cost? Baru dibagikan dengan actual quantity cost allocation base. Berarti menunggu, ya. Bahkan menunggu sampai akhir suatu periode, sampai 31 Desember gitu. 1 Januari sampai 31 Desember, kita hitung berapa aktualnya. Kan? Berapa actual indirect, ini kan menghitung actual indirect cost rate itu kan actual manufacturing overhead, ya, actual manufacturing overhead atau actual indirect cost selama 1 tahun dibagi dengan actual quantity. Di sini kita menggunakan machine hours. Artinya kita harus menunggu ini untuk mendapatkan ini. Ini indirect cost, actual indirect cost rate, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, informasi actual indirect cost. Saya singkat gini ya, indirect cost atau manufacturing overhead kita, ya, kita harus menunggu sampai akhir periode, yaitu 31 Desember, katakanlah tahun 2019. Ini kita harus menunggu dulu ini untuk mendapatkan informasi total, ya. Total, ya. Ini total actual indirect cost atau manufacturing overhead cost. Nah, indirect manufacturing overhead cost gitu, ya. Kita harus menunggu sampai akhir periode, ya. Ini kan digunakan angka ini, ya. Angka ini digunakan untuk menghitung actual indirect cost rate, ya. Angka ini digunakan untuk menghitung actual indirect cost rate. Ini, ya. Untuk menghitung actual indirect cost rate. Ini. Nah, sorry. Ya. Actual. Nah, saya ubah warnanya, misalkan jadi merah, ya. Ini indirect cost rate. Nah, ya. Nah, iya kan? Berarti kita harus menunggu ini, ya.
menunggu ini. Menunggu sampai 31 Desember. Padahal tadi job itu dikerja sudah selesai, ya bisa aja di Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Gitu. Namun kita disuruh menunggu kalau kita pakai actual. Paham ya? Sementara dalam pengambilan keputusan kan tidak boleh kita menunggu ya. Kita harus bisa menentukan. Bahkan kita ketika terjadi tawar-menawar, kita harus tentukan dulu kira-kira berapa biaya yang kita kenakan, kita tentukan. Kan si retailer tadi kan dia kan ada tawar-menawar kan. Jadi contohnya di sini, ini kan jadi kan di sini kan ada mana tadi? Sebentar ya. Nah, ini kan yang diinikan kepada si retailer tadi revenues-nya ini. Kan ini kita yang tentukan ini. Kita tentukan yang memproduksi ya, perusahaan yang menggunakan tadi. Ini ditentukan dulu sebelum dimulai. Halo semuanya, dengar nggak saya? Halo? Trimedes, sebelum kita tanda tangan kontrak tadi mengerjakan job nomor 650, ini sudah ditentukan dulu revenues-nya. Kan mungkin tawar-menawar, udah 100.000 deh kata retailer tadi. Enggak, kami ini, hitungan kami 114.000. Kalau mau, oke deh, akhirnya mau dikerjakan. Nah ini kan ditentukan sebelum akhir tahun kan? Iya kan? Ini sudah ditentukan terlebih dahulu revenue-nya sebelum dimulai job tersebut. Kalau kita menggunakan actual costing, artinya ini kita kan tidak bisa tentukan kan? Ini kan berdasarkan perkiraan berapa nanti semuanya actual indirect cost rate itu kita perkirakan ya. Kita perkirakan berapa total indirect cost rate, kita anggarkan, kita inilah taksir lah berapa gitu. Nah, cost of goods sold yaitu tadi totalnya tadi, ini kan totalnya tadi. Ini cost of goods sold ini 82.125. Nah ini cost of goods sold inilah gross marginnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan actual costing berarti kita menunggu ya kan. Nah ini di sini dia menentukan ini kan sudah berdasarkan hitung-hitungan ya, di mana sudah dihitung berapa jam tenaga kerja bekerja, berapa bahan langsung, berapa overhead-nya atau indirect cost-nya untuk mengerjakan job nomor 650 ini. Indirect cost-nya itu kan kita bisa hitung karena kita sudah perkirakan berapa totalnya, berapa total indirect cost 1 tahun, kemudian dasar alokasi biayanya kita tentukan jam mesin, kan seperti itu, sehingga bisa diketahui angka indirect cost rate, perkiraan indirect cost rate untuk job nomor 650. Artinya sebelum mulai tahun 2019 kita sudah tentukan dulu berapa budgeted indirect cost rate-nya. Karena kita harus selalu siapkan angka-angka untuk setiap job gitu. Berapa kita tentukan harganya, harga satu job gitu. Itulah revenues ya, penjualan job tersebut ya. Nah, jadi revenue itu adalah kalau kita hitung-hitung ya gitu, per unit dikali harga jual per unit, kira-kira begitu kalau ditentukan ya. Kalau kita ditentukan tadi kan 25 dia, 25 berarti 25 special machine dikali 25 unit ya. Kalau kita bagikan ini 114.800 dibagi 25, itulah per unit special machine tadi. Ya, gitu. Itu. Jadi maksud saya itulah kelemahan dari actual. Berarti kita harus menunggu
selesai kan baru. Nah, itulah makanya ada normal ini. Sehingga indirect cost rate itu, budgeted indirect cost rate bisa ditentukan di awal periode, di mana itu kita gunakan dasar untuk menghitung berapa perkiraan indirect cost, total indirect cost untuk masing-masing job, ya. Kan gitu kan. Budgeted indirect cost rate dikali dengan perkiraan, ya, jam mesin yang digunakan untuk mengerjakan suatu job. Gitu. Oke, itulah seperti ini. Makanya di sini menggunakan budgeted. Ini lihat nih ya, budgeted yang warna biru saya garis bawahi lagi tuh. Ya, budgeted indirect dikali actual quantity, sama dia actualnya. Kalau di actual costing tadi, ini bukan budgeted, tapi actual, ya. Lihat ini, actual, ya, indirect cost, actual ini, perhatikan. Di sini dia budgeted, ya. Oke ya, itu dulu ya, sudah jelas ya. Ini waktu kita ternyata udah jam 9. Udah. Halo? Nah, seperti Iya, ini Pak. ini nih, John. Jadi saya ya, mungkin minggu depan saya harus lebih cepat lagi. Ini 2 kali lah, minggu depan kita akan masuk lagi. Nah, seperti ini. Misalkan dia dianggarkan 60.000 dia manufacturing overhead, ya. Total budgeted untuk total overhead indirect cost, sama itu ya. Manufacturing overhead indirect cost, ya sama itu. Dan dianggarkan juga 2.400 selama 1 tahun itu 2015. Berapa budgeted indirect cost rate? Yaitu 60.000 dibagi ini. Berarti 25.000 per jam mesin, ya. Per jam mesin ini, mesin hours. Per mesin hours, ya. MH, saya singkat MH aja. Ya. MH ini ya, MH ini ya. Mesin hours, ya. MH, ya. Berapa banyak indirect cost totalnya? Berapa total indirect cost yang dialokasikan untuk job nomor 650? Yaitu tetap dia actual quantity, ya, 500 untuk mengerjakan yang job 650 itu 500 jam mesin dikali ini budgetednya ini 25, ya. Ini kan $25. Itulah kalau kita menggunakan normal costing. Lihat tuh, berbeda kan? Lihat, perhatikan di sini. Dia 12.500 factory overhead-nya itu. Dengan normal costing. Sedangkan kalau kita menggunakan ini, lihat nih, ya. Kalau kita menggunakan actual costing, 13.125, ya. Paham ya? Halo? Halo? Semuanya? Paham, Pak. Ya, ini baru kita ketahui. Katakanlah ini job nomor 650 kita selesai kerjakan di bulan Juni. Ini baru bisa kita hitung di akhir tahun. Ini baru didapat angka 13.125 di akhir tahun, 31 Desember. Karena kita harus totalkan dulu berapa indirect cost. Seluruhan. Listrik, ya, gaji office boy, penyusutan mesin, pajak-pajak jika ada, dan lain-lain, biaya-biaya di luar tenaga kerja langsung dan bahan langsung. Berapa bahan tidak langsungnya totalnya selama 1 tahun. Padahal tadi ini udah kita selesaikan job nomor 650 ini akhir Juni. Tapi kita untuk mengetahui ini baru bisa didapatkan di akhir ini. Angka ini didapat, angka ini didapat setelah 31 Desember. Padahal tadi jobnya itu kita kerjakan. Nah, ini padahal job ini kita udah kerjakan, ya, total. Job. Didapat setelah itu, ya. Nah, padahal ini kita kerjakan, katakanlah ini udah selesai dikerjakan, ya. Katakan job 650 kelar, ya, kelar dikerjakan per 12 Juni lah katakan.
Juni 2019. Ini kita baru bisa ini di 2000. Nah, totalnya ini kan. Jadi itu kelemahan daripada actual costing. Kita harus menunggu supaya kita bisa menghitung, ya. Kita harus menunggu, gitu. Itu ini actual costing ini yang ini. Coba ke sini. Nah, ini normal costing. Jadi cepat bisa kita ketahui, gitu. Begitu selesai, begitu selesai, jadi angka ini didapat tadi tanggal berapa tadi? Begitu selesai ya, begitu kelar ya, kelar 650 informasi normal costing bisa disajikan gitu ya, bisa disajikan. Nah, itulah gunanya normal costing itu tadi. Tidak menunggu. Ya, kalau yang tadi actual costing menunggu selesai, menunggu akhir 31 Desember akhir tahun. Sedangkan ini begitu selesai job ini pada tanggal 12 Juni 2019 sudah bisa langsung informasi ini disajikan. Kan informasi itu semakin cepat semakin bagus. Sampai di sini dulu, udah ngerti ya? Halo semuanya. Ini yang penting. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Berhubungan dengan pertanyaan si Aaron tadi. Itu makanya digunakan normal costing. Ya, kalau actual costing berarti semua job itu baru kita bisa hitung setelah berakhir periode akuntansi tersebut. Kemudian ketika terjadi tawar-menawar antara si pemesan, ya, di sini tadi retailer dengan pembuat yang membuat spesial mesin tadi, kan kita harus tentukan dulu tadi berapa budgeted indirect cost rate atau manufacturing overhead rate-nya, berapa per jam. Kan kita udah bisa perkirakan, oh ini kira-kira sekitar 500 jam deh ini, sekitar 470 jam lah katakan. Akan kita selesaikan ini pesanan nomor 650 job. Nah, kemudian rate-nya itu per jamnya, per jam mesinnya kita harus hitung gitu. Artinya harus kita tentukan terlebih dahulu berapa X-nya itu, pembilangnya itu berapa budgeted indirect cost rate selama 1 tahun. Kemudian berapa total jam mesin hours yang akan bekerja selama 1 tahun. Ini kan perkiraan, pasti meleset dengan kenyataan, tapi harus dibuat supaya kita bisa menentukan berapa harga revenue, berapa harga jual, berapa kita akan minta si pemesan itu membayar gitu, berapa revenue ya yang kita kenakan kepada si pemesan itu, ya. Saya kira itu dulu ya sampai hari ini karena waktu juga ya. Kita kan sampai jam 9 ya. Halo Iya, semuanya. Iya, Pak. Nah, karena ini juga udah, ya mudah-mudahan minggu depan tidak ada lagi kendala-kendala seperti tadi angkatan 2017 yang akan lagi. Baik, Pak. Nah, oke. Kalau gitu, saya kira udah cukup. Silakan baca itu slide-nya itu, karena minggu depan kita lanjutkan terakhir ini job order. Setelah job order kita akan masuk proses costing. Ini masih kita lanjutkan minggu depan job costing. Oke? Baik, Pak. Ya, itu materi kita sampai hari ini ya. Jika ada masalah, mahasiswa yang lain berkomunikasi dengan ini aja, Jevani ya. Jangan kalau WA ke saya terus nanti saya lupa ya. Karena banyak WA jadi ini. Iya, Pak. Halo, satu orang lah berdoa buat kita. Mungkin Diki Febrianto ada nggak orangnya nih? Diki? Halo Diki? Atau Aaron lah. Aaron deh berdoa buat kita, doa penutupan ya. Ada, Pak. Silakan Aaron, kita mengucap syukur ya. Silakan yang lain.